Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dalam rangka mendukung gerakan hapus buta aksara Quran di Indonesia, saya Fatih Karim mengajak sahabat semuanya untuk menggelar sebuah event pembacaan Quran terbesar di dunia yang akan melibatkan 6.236 orang sebanyak 30 juz. Seru ya? Masya Allah. Dan satu orang akan membaca satu ayat. Ingin ikut sumbang? Ingin ikut partisipasi? Klik link di bawah ini. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih menurut Abi ya, yang kemudian bisa membuat angka prostitusi online itu selama di masa pandemi ini itu terus meningkat. Padahal kan orang harusnya social distancing, takut ketemu sama orang lain. Tapi kalau kemudian dikonsumsi suka sama suka, dilakukan atas dasar my body is mine, ikhlas, ya. Jadilah pelacur yang ikhlas. Bahwa Allah tuh melihat, bahwa Allah tuh merekam. Dan ada dua malaikat di kanan kiri kita yang nggak pernah ketiduran. Maaf tadi ketiduran, tadi nggak dicatat. Nggak mungkin kayak gitu ya. Nah, dia jadi, mohon maaf ya, pekerja jualan mobil. Berapa sih gajinya? Jaga jualan elektronik, berapa sih gajinya? Juga jualan atau supermarket atau rokok, berapa sih gajinya? Abi pernah setengah 12, ada perempuan roknya 50 cm di atas lutut, bayangin. 50 cm di atas lutut, Emang Umi kok nggak tahu mau ya? bayangin. Kok ngitung ya? Kayaknya Abi bawa itu deh. Abi bawa penggaris ya kemana-mana. Penggaris ya? 50 cm. Coba bayangin. Pak, dia bilang apa? Ngerokok, Pak. Abi lagi makan pecel lele. Dia bilang, enggak. Pak, ngerokok, Pak? Enggak, Pak. Saya nggak pernah merokok. Pak, ini low nikotin, Pak. Low apa macam-macam. Enggak, Pak. Itu apa dia? Dia kasih kartu nama, dia bilang, ini ada nomor handphone saya. Kali aja Bapak ada perlu apa-apa, silahkan. Perlu apa? Perlu apa? Saya bilang, Mbak, perlu apa? Ya, Bapak mah, yang namanya laki-laki. Mbak nggak tahu siapa yang di sebelah saya. Ini suaminya Ummu Sajat. Mbak nggak tahu siapa Ummu Sajat. Jadi sampai segitu. Benar. Jadi sudahlah memang sistemnya membuka peluang. Individunya pun nggak bertakwa. Sistem hukum lemah. Lengkap. Jadi. Nah, itu tadi Abi bilang karena sistem ya Bi ya yang rusak. Nah, sekarang kita berandai-andai nih Abi. Ini kan sekarang memang kita belum dalam sistem Islam. Tapi kan mimpi kita. Kita semua berada. Orang Islam pasti punya mimpi hidup dalam naungan Islam. Nah, itu. Nah, kalau dalam Islam sendiri Bi atau dalam sistem Islam, bagaimana? Keren banget. Yang pertama, Islam bilang apa? Wala taqrabuz zina. Jangan deketin. Deketin nggak boleh. Apa itu deketin? Pacaran. Apa itu deketin? Konsumsi, pornografi, porno aksi. Apa itu deketin? Berdua-duaan, bersepi-sepian. Itu deketin. Deketin aja nggak boleh. Termasuk deketin itu kayak misalnya gini Bi. Teman kerja sih Bi. Nah, sering pulang bareng. Makan siang bareng. Kita searah nih pulangnya bareng pulang yuk. Bareng, gitu. Boncengan bareng. Tadi itu mungkin, masuk? Iya termasuk. Curhat bareng. Gue ada masalah nih. Suami gue gini nih, gitu banget ya jadi suami, dingin. Si laki-laki bilang, iya istri gue juga begitu, dingin. Ayo kita sama-sama hangat. Nah, begitu-begitu kan. Nah itu kan akhirnya namanya apa? Wala taqrabu. Itu namanya mendekati. Curhat ya kepada sesama jenis atau curhat kepada Allah, sudah menenangkan. Kalau curhat seperti itu, kalau setan datang, apa kata setan? Udah, sikat aja. Udah nggak apa-apa. Udahlah, Allah nggak tahu ini. Udahlah, suamimu nggak ada di rumah. Udahlah, istrimu nggak. Begitu kan akhirnya. Nah, yang pertama, Islam agama preventif. Wala taqrabuz zina. Jangan deketin. Yang kedua, wanita nutup aurat. Wajib keluar rumah. Tutup aurat. Izin suami. Apalagi protektifnya Islam. Laki-laki tutup aurat. Jaga pandangan. Perempuan juga jaga pandangan. Boleh interaksi kalau urusan-urusan umum saja. Urusan khusus nggak boleh interaksi. Kecuali ada hal-hal yang dibolehkan. Rumah sakit, peradilan, jual beli boleh. Sekolah, pendidikan boleh. Selain itu nggak boleh. Coba bayangkan ya, Islam tuh sayang banget sama kita. Preventif. Tapi kalau sudah preventif kejadian, maka dirajam. Kalau dia belum menikah, kalau sudah menikah dijilid. Maaf, dijilid 100 kali. Kalau belum menikah, kalau dirajam itu dirajam sampai mati. Jadi sudah preventif, sudah kejadian, ada efek jera.
Nah, kalau efek jera itu kan dipublish tuh, ditonton di publik. Orang nonton, wih serem juga ya kalau perbuatan begitu. Nanti aku dirajam, nanti aku dijilid. Wah, tonton publik. Dan maka akhirnya disiarkan dan dipublish. Kalau dipublish akhirnya apa yang terjadi? Orang takut. Bagi pelaku diampunkan dosanya, bagi yang ngelihat nggak berani. Cuma gara-gara kayak gitu. Kenikmatan sesaat, tapi dosanya selamanya. Belum lagi hukumannya tegas. Kira-kira pertanyaannya, mana ada yang kayak gitu? Mau di mana? Mau ngapain? Kemudian apa lagi? Negara menutup, nggak bisa akses, blok, nggak bisa. Ada katanya apa? Bisa memblok? Nggak bisa, nggak bisa. Mati aja pokoknya nggak bisa. Terus tayangan nonton TV dangdut apa segala nggak boleh. Nggak boleh, acaranya yang positif. Acara yang kreatif, acara yang inspiratif, acaranya yang keren-keren gitu ya. Tapi kan tanpa harus mengeksplor pornografi. Contoh, ada jual handphone, tapi dapat belahannya. Belahan apa nggak tahu, belahan yang mana gitu ya. Belahan yang mana. Ya. Ini belahan juga soalnya ya. Ini belahan nih. Pertanyaan saya, ini jual handphone tapi belahan. Orang fokus ke handphone apa ke belahan? Jujur aja deh antum yang ikhwan. Ya kan? Itu namanya apa? Itu namanya mendekati zina. Nggak boleh di negara Islam, ditutup. Ya kalau misalnya ada iklan perempuan ya udah, gitu berhijab, fokus sama handphonenya, sudah selesai, ya kan? Nah sehingga apa? Hal-hal yang seperti itu ditutup. Kemudian apa? Tidak ada tempat-tempat pijet sauna yang cowok pijet cewek, cewek pijet, nggak boleh, nggak ada. Kemudian apa lagi? Anak-anak sekolah ditanamkan akidah yang kuat, hafalan Qurannya keren-keren semuanya, anaknya cerdas-cerdas, ya kan? Kemudian apa? Negara akan menindak tegas LGBT. Nggak ada LGBT, ya kan? Gay, lesbian, biseksual, nggak boleh, ditindak tegas. Dengan cara apa? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, dilempar dari gedung yang tinggi dengan posisi terbalik. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ngeri. Perempuan sama perempuan, perbuatan kaum Nabi Lut, kena hukuman dera, berat itu, hukuman mati bisa. Oleh karena itu, bersih masyarakat, tempat pelacuran nggak ada. Pornografi nggak ada, dan makanan termasuk yang negara terjaga. juga mempermudah proses pernikahan ya, iya. Dijaga ya. Nah, kalau sekarang kan, satu sisi dirangsang, tapi nikah dipersulit, nikah mahal, belum keluarga juga minta mahar tinggi. Mau nikah, buku nikahnya habis. Buku nikah habis. Stok buku nikah habis. Kok gimana bisa, coba ya? Mau nikah dipersulit. Ya. Jadi akhirnya ya sudah. Kemudian usia pernikahan juga sekarang kan dinaikkan ya, Bi. Dinaikkan. Padahal dalam Islam digugah. Saya nih yang mau mustajab punya anak alif ya. Alif itu saya bilang kalau dia udah usia mateng dan sudah mentalnya cukup meskipun umurnya belum, ya saya akan lebih baik nikahkan dia. Kenapa? Nggak main-main. Ada yang mau jadi mantu saya nggak? Langsung pada DM habis ini. DM ya, mantu saya. Tunggu ya, masih kelas 2 SMP. Berarti ya paling nggak 6 tahun lagi. Yang mau mantu saya, insya Allah jadi mantu saya insya Allah. Ya berarti dari rahimnya Mbak nanti lahir cucu saya, Masya Allah. Memang pernikahan itu di zaman sekarang ini memang dipersulit, benar yang Habib bilang tadi. Sudah nikah dipersulit, mahal, dan ada kesan. Apa sih nikah cepat-cepat lu? Nah itu dia, ngebet banget sih. Lu otaknya isinya itu ya? Nah, itu Bi. Isinya tet gitu. Lihat ini nikah tuh ibadah, menjaga kesucian. Dan masalahnya sekarang bukan hanya negara yang bersikap kayak gitu, tapi banyak orang tua juga yang mempersulit anaknya mempersulit untuk pernikahan. menikah. Padahal apa kata Nabi? Jika datang laki-laki yang baik agamanya, lalu engkau kemudian ingin menikahkan putrimu dipersulit, maka tunggulah azab dari Allah. Nggak boleh. Kalau waktu itu Abi kata mau nikahin seorang wanita gimana? Keren. Dipersulit nggak, Bi? Keren, babenya gimana, keren. Bi, waktu itu, Bi? Datang, bapaknya justru bilang, kalau bisa dipercepat aja. Dan memang harus ada nggak yang ya, begitu Bi? lagi? Maksudnya maksud Abi? Ada nggak yang mertua kayak gitu lagi? Maksud Abi? Oh gitu mana? Lu tit. Ya benar ya, Bi ya. Karena sekarang saya datang ke rumah musajat, bapaknya mempercepat. Dan saya bawa uang 20 juta tahun 2005. Apa kata bapaknya? 10 juta aja. Sisanya bapak yang bayarin pernikahanmu. Masya Allah. Ada nggak yang begitu lagi? Diulang. Nanti ini kita selesaikan di rumah ya, Bi ya. Masya Allah ya. Bi ya, benar. Jadi termasuk kita pun ketika jadi orang tua ya, untuk salah satu cara kita memprotek anak-anak jadi kita sudahlah masyarakat, keluarga, negara, ini 3 pilar yang penting nih. Negaranya juga dukung, masyarakatnya juga peduli. Ini kan kalau ada yang pacaran, ada yang apa, biarin aja, bukan anakku ini. Nah itu dia. Padahal itu justru merusak masyarakat. Iya.
ya kan? Kemudian apa lagi? Rumah tangga, ya bapak cuek, anak cuek, udah masing-masing. Jadi lengkap udah masalahnya. Nah kalau dalam Islam nggak bisa. Masyarakatnya peduli, amar ma'ruf nahi mungkar kan? Negaranya juga tegas, tapi santun, sayang sama rakyat. Iya. Rumah tangganya juga harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Udah, jadi lengkap juga kesempurnaan kebaikannya. Iya, betul. Jadi nggak akan terjadi nih kalau dalam sistem Islam. Nah, itu kan tadi kan yang pertama kan versi faktanya. Ya. Yang kedua kan versi impian kita gitu ya, Bi, idealnya. Nah, sekarang Bi, dalam kondisi yang masih sekarang, masih kayak gini ya, sistemnya juga masih kayak gini. Kita berusaha untuk memprotek diri kita sedapat mungkin sampai menunggu sistem Islam itu tegak kembali. Apa yang bisa kita lakukan gitu, Bi? Ya, memang berat. Apa kita harus no handphone gitu ya? Berat sekali. Sama seperti gini. Sama seperti batu, kalau ditetesin air 1 dia oke. 2 dia oke. 3 dia oke. Tetesan ke 100? Tetesan ke 150? Sehebat apa sih suami? Istri nggak selalu bersama? Sehebat apa sih istri? Suami nggak selalu menemaninya? Sehebat apa sih suami istri terhadap anak? Nggak selalu ada 24 jam bersamanya? Berat. Jadi, ini yang namanya seperti COVID. Mungkin 1 orang belum kena, 2 orang belum kena, 3 orang belum kena. Mungkin besok kita kena. Kenapa? Karena saking banyaknya. Yang berbuat seperti itu tuh banyak sekali. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ini semuanya kembali kepada, kalau udah nggak ada sistem Islam ya, kembali kepada rasa takut kepada Allah. Jadi kalau sudah nggak ada rasa takut sama Allah, ya sudah bablas. Itu sudah benteng terakhir. Nggak ada rasa takut kepada azab Allah. Kepikir nggak antum? Pada saat antum berbuat seperti itu, antum meninggal dunia. Masih ingat ya? Ada anggota DPR sewa mobil Alphard hitam, kacanya hitam. Dia panggil pelacur, dia masuk ke dalam, dia berzina di dalam, kemudian dia mati dalam keadaan di atas perut pelacur. Coba kalau itu menimpa kita. Malu istrinya loh. Mayat suaminya dibawa, ternyata cuma pakai celana dalam doang, dalam keadaan seperti itu. Tetangganya bilang, bapaknya meninggal begitu, bukannya pengurus masjid, bukannya ketua DKM. Tuh kan, itu baru di dunia, belum nanti di sana. Di yaumil hisab, dibuka aibnya sama Allah. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, ingat mati itu resep terbaik. Mau berbuat tuh, kalau mati di sini gimana ya? Enggak. Nanti kalau lagi gini mati gimana ya? Enggak. Nah jadi rasa takut kepada Allah. Tapi kalau udah rasa takut udah nggak ada, karena tadi dibobolin terus, dirangsang kan? Itu terus ya sudah. Ditambah terus. Istri di rumah juga cuek nih, suami nih, ya kan? Apa kata Nabi? Wahai para suami, jika kamu melihat wanita di luar rumah dan kemudian kalian tergugah, pengin, ya. Kemudian apa? Apa kata Nabi? Pulanglah. Karena apa yang ada pada istrimu, ada yang pada wanita ada itu, pada wanita itu, ada pada istrimu. Ya kan? Pas di rumah apa kata istri? Moh. Mah, moh. Mah, moh. Moh. Lalu kan jadi kayak sapi. Moh gitu kan? Ya, alhamdulillah istri saya nggak begitu. Mah, mie, gitu. Maksudnya minta buatin mie, ya. Mah, moh. Kenapa mah, moh? Ya karena mah, jawabannya jangan moh. Siap, sekarang, gitu. Nah, itu juga faktor. Ya, jadi teman-teman semuanya ini faktornya banyak sekali. Ya, mudah-mudahan kita berharap tadi mau saja sampaikan terwujudnya sistem Islam, kehidupan yang Islamiyah. Namanya ikan nih hidupnya di air, namanya cacing hidupnya di lumpur, namanya belut hidupnya di sawah. Tapi kalau ada ikan hidupnya di panci, malah panci jadi hidup ya, malah aneh. Ya orang Islam hidupnya di sistem lingkungan yang Islami. Ya, jadi kalau dia tidak hidup di dalam sistem Islam, pasti dia akan kelepek-kelepek dan lama-lama akan mati. Maka ayo, tidak ada cara lain. Kita berarti berjuang sekarang. Untuk apa? Terwujudnya kehidupan yang Islami. Gimana sih kehidupan yang Islami itu? Ekonominya Islam, politiknya Islam. Nah, itu yang sedang diperjuangkan Cinta Quran. Namanya apa? Mewujudkan Indonesia cinta sama Quran. Mau baca Quran, mau hafalin Quran, mau perjuangin Quran. Itu. Ayo, bareng-bareng kita perjuangkan. Ya, teman-teman semuanya ya. Masya Allah. Ngomong-ngomong belum minum kopi. Iya, jadi kita udahan dulu ya, Bu. Karena kita mau nggak dibuatin kopi. Padahal yang di toko kopi. Panggil dong, Mah.
Mang, Mo. Enggak ya. Baik, sahabat Cinta Quran, semoga bermanfaat ya obrolan kita. Obrolan sore ini ya. Sore ini Dan ya, jangan lupa jaga kesehatan keluarga, jaga kesehatan bersama dengan seperangkat alat kesehatan. Seperangkat alat sholat. Umi jadi kepikir, siapa yang mau nikah boleh loh ini dijadiin. Jadi mahar. Hantaran. Nah, iya ya. Udah ada loh yang jadi hantaran keren juga. Iya, dijadiin hantaran. Iya, itu lambang kesehatan ya. Boleh ya, langsung DM ya. Hidup sehat, cara Nabi, hijrah ke ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.